Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah wa abna'i at-tulab. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini Allah nikmatkan kepada kita semuanya di antara anugerah-anugerah dan karunia terbesarnya, kenikmatan manisnya iman dan juga Islam. Kita bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam dalam naungan rasa manisnya. Kenapa? Karena betapa banyak orang hari ini mungkin mereka beriman dan berislam, namun belum bisa merasakan manisnya iman. Merasa berat dengan berbagai tuntutan syariat. Mereka merasa berat dengan berbagai aturan-aturan dalam agama Islam. Namun kita insya Allah sudah dalam tahap yang lebih tinggi, mencari dan menjemput satu persatu kenikmatan sebagai seorang mukmin dan juga sebagai seorang muslim. Bahkan mungkin nikmatnya tidur di rumah barangkali seperti sore hari ini, turun hujan, sepertinya lebih enak di dalam rumah atau ke tempat-tempat lain yang mungkin lebih menghibur. Sudah tidak terasa nikmat lagi dan memilih melangkah ke tempat ini, ke salah satu tempat yang ada di muka bumi Allah ini, yang kemudian Allah langkahkan diri kita tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Ini semua adalah bentuk Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita. Dan Allah masih memberikan kenikmatan khulwatul iman, manisnya iman ini, yang mana patut kita syukuri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setiap langkah kita bernilai ibadah di sisinya. Mudah-mudahan setiap langkah kita kelak menjadi saksi bahwasanya kita memilih di antara banyak pilihan-pilihan kenikmatan yang lain, memilih untuk datang ke dalam taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita semua yang begitu kita cintai, kita rindukan, kita nantikan perjumpaan dengan beliau di yaumul akhir kelak. Kita harapkan pula syafaat melalui beliau pada yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami pula mewakili Yayasan Subulus Salam Nusantara untuk menyambut panjenengan semuanya pada sore yang berbahagia ini, untuk sama-sama menjemput di antara pintu-pintu hidayah yang Allah bentangkan. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada sore hari ini, ada 1-2 kesempatan Allah turunkan hidayah bagi kita semuanya, khususnya bagi kami pribadi. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang sepertinya sudah kita rutinkan dan istiqomahkan insya Allah. Kalau sore-sore seperti ini memang paling enak itu dengar cerita, dongeng, dengar cerita. Nah ini anak-anak paling senang kalau pelajaran itu cerita. Nah, kalau misalkan dah pelajaran mau apa mau cerita aja ya. Nah, maka ada sore hujan dingin ini memang paling enak dengar cerita sambil ngemil kacang gitu ya, ada roti. InsyaAllah mudah-mudahan dari kisah-kisah yang nanti kita sampaikan sama-sama ada hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Yang mana bukan sembarang cerita kita ambil, bukan sembarang cerita kita sampaikan, namun diambil dari kisah-kisah yang terbaik yang Allah pilih kemudian di dalam firman-firmannya. Tentu ketika ada kisah terdapat dalam Al-Quran, bukan kisah yang sembarangan, bukan cerita hanya sekedar cerita, namun banyak pelajaran yang Allah maksudkan di dalam ayat-ayat kisah tersebut.
Maka di antaranya kita mengambil satu kisah yang paling banyak Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Bahkan Nabi yang paling sering disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita baca Quran Al-Baqarah saja mungkin hampir isinya setengahnya tentang kisah Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Belum lagi sebelum itu ada kisah-kisah Nabi Musa dengan musuhnya yaitu Fir'aun. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar sama-sama bagaimana Musa kecil ketika dilahirkan dalam kondisi ketika itu Fir'aun mengalami sebuah mimpi yang ditakwilkan bahwasanya kelak ada salah satu anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya, akan meruntuhkan kekuasaannya. Sehingga diberikan sebuah aturan, setiap ada anak laki-laki yang lahir maka harus dibunuh. Dan karena kekuasaan Allah, kehendak Allah, loloslah Musa itu. Bahkan bukan hanya selamat dari kejaran Fir'aun, bahkan Fir'aun sendiri yang mengasuh Musa kecil. Diasuh sampai dewasa, dan kehendak Allah pula ternyata yang bisa menyusui Musa kecil hanya ibunda kandungnya sendiri. Maka ketika itu Bani Israel yang merasa Musa kecil disusui oleh seorang wanita Bani Israel, merasa mereka sudah terangkat derajatnya karena merasa mereka saudara sepersusuan dengan Musa. Yang dulu Musa itu atau Bani Israel itu ditindas habis-habisan oleh bangsa Kipti. Bangsa Kipti itu bangsa asli Mesir, yang mana kemudian Fir'aun dari bangsa Kipti pula. Ditindas, dipekerjakan, diperbudak dan sebagainya. Ketika merasa di dalam istana sudah ada perwakilan dari mereka yaitu Musa, merasa Musa ini adalah saudara sepersusuan mereka, karena yang menyusui Musa adalah seorang wanita dari Bani Israel yang mana itu ibundanya sendiri. Mereka mulai merasa bebas dan kemudian mulai terbebas dari banyak perbudakan ketika itu. Pada suatu hari ketika Musa sudah dewasa, Musa sering kali berjalan-jalan keliling negeri, keliling kampung ke kampung pada siang hari, khususnya ketika masyarakat, ketika orang-orang ketika itu sedang lengah, sedang istirahat. Kemudian di suatu tempat Musa mendapati ada dua orang berkelahi. Dilerailah dua orang berkelahi itu. Ternyata yang satu adalah orang Kipti, yang satu adalah orang Israel, orang Bani Israel. Mengadulah Bani Israel ini kepada Musa karena merasa Musa adalah perwakilan Bani Israel di dalam istana. Disampaikan bahwasanya dia diganggu oleh orang Kipti itu dan sebagainya, sehingga ketika Musa melerai dan mendorong orang Kipti itu terjatuh sampai kemudian meninggal dunia. Memang diriwayatkan Musa ini memiliki kekuatan yang lebih. Di antaranya kemudian riwayat menyatakan Musa ini kekuatannya seperti 10 orang pemuda. Jadi memang punya kekuatan yang melebihi daripada orang-orang pemuda pada umumnya. Terbunuhlah kemudian orang Kipti tadi sehingga Musa ketakutan. Nah, tapi ketika itu yang tidak ada yang tahu, hanya ada orang Israel itu saja yang mengetahui. Kemudian diminta oleh Musa untuk merahasiakan tentang kejadian itu. Kemudian berita itu sampai kepada Fir'aun bahwa ada seorang Kipti yang meninggal dunia. Nah, ketika Musa keliling lagi suatu siang yang lain, mendapati si orang Israel yang sama itu sedang berkelahi juga dengan orang Kipti yang lain. Wah, kemudian Musa berkata, wah ini emang bikin onar, orang ini pembuat masalah. Kemudian ketika mau melerai, udah kamu jangan bikin masalah terus. Akhirnya keceplosan orang Israel tadi. Apakah kamu ingin membunuhku seperti engkau bunuh kemarin? Akhirnya orang-orang ketika itu mendengar, wah berarti yang kemarin dibunuh itu ada orang Kipti meninggal, yang membunuh adalah Musa. Sehingga takutlah Musa. Maka dari sini kami mulai kisah ini ketika Musa pergi meninggalkan Mesir. Ketika berita itu sampai ke telinga Fir'aun, barulah Fir'aun kemudian marah ini. Ternyata benar Musa itu adalah lelaki yang ada di dalam mimpinya, yang kelak kemudian akan meruntuhkan kerajaannya. Kemudian diutuslah pasukan-pasukan Fir'aun untuk mengejar Musa, mencari Musa. Ada satu kesalahan, satu kesempatan, ditunggu, dicari-cari Musa ini alasan apa kita bisa kemudian menangkap Musa. Ketika kemudian kejadian itu terjadi, mereka kemudian pasukan Fir'aun memiliki alasan untuk menangkap Musa. Dimulai kisah ini dari Quran surah Al-Qasas ayat ke-21. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka kemudian Musa lari pergi meninggalkan Mesir karena rasa takut, khaifan yataraqqab, takut ada yang menyusul dari pasukan Fir'aun. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Kemudian pergi kemana Musa itu? Musa yang ketika itu sedang masa mudanya, sedang gagah-gagahnya, ketika itu melakukan perjalanan yang sangat jauh.
berhari-hari ketika itu sampai kemudian kelaparan, diriwayatkan sampai perutnya itu menempel ke tulang punggung saking kurusnya. Kemudian bibirnya sudah berwarna hijau karena yang dimakan hanyalah daun-daunan saja di sepanjang perjalanan. Sampailah ia di kota Madyan. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, ketika ia telah sampai di kota Madyan, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku jalan keluar. Maka ketika itu Musa istirahat di bawah pohon. Kemudian melihat ketika itu ada di depannya ada sebuah sumur. Penggembala-penggembala Madian itu mengambil air untuk minum kambing-kambing gembalanya dari sumur itu. Pemuda-pemuda gagah-gagah para penggembala itu mengantrikan kambing-kambingnya di sekitar sumur itu mengambil air satu persatu. Kemudian Musa melihat ada dua orang wanita di belakang sana, mereka mengikat kambing-kambing mereka di pohon, tidak berani mendekati sumur. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yaskuna, ketika dia sampai Madyan melihat bahwasanya orang-orang Madyan itu mengumpulkan kambing gembala di sekitar sumur untuk memberikan minum, yaskuna. Wa wajada min dunihim, dan Musa mendapati di belakang mereka imra'ataini, ada dua orang wanita tadudani, yang mana mereka kemudian menambatkan kambing-kambing mereka. Kemudian ditanya oleh Musa, ma khotbukuma, ada apa gerangan, kenapa engkau tidak mau ikut mengambil air di sumur itu? Qalata la taski hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhin kabir. Mereka mengatakan, kami tidak bisa memberi minum kambing-kambing kami. Mengapa? Karena kami takut dicelakai oleh pemuda-pemuda itu. Kami kalah tenaga pasti kalau harus desak-desakan dan seterusnya. Maka kami menunggu pemuda-pemuda itu mereka pergi, kemudian baru kami ngasih minumnya itu sisa-sisa tumpah-tumpah yang bekas penggembala-penggembala sebelumnya. Karena sumur itu setelah pemuda itu pergi ditutup dengan batu, yang mana hanya bisa diangkat oleh minimal 10 pemuda. Jadi penggembala yang laki-laki itu setelah selesai memberikan minum kambing gembalaannya, diangkat batu itu, yang mana diangkat hanya bisa oleh 10 orang, ditutup sumur itu. Nah, maka dua wanita tadi tidak bisa membuka sumurnya. Mereka hanya memberi minum sisa-sisa air genangan yang ada di sekitar sumur. Kemudian Musa menolong. Musa yang sedang dalam keadaan kelaparan, kurus kerontang seperti itu, mengangkat sendirian batu itu dan mampu. Begitu kelihatan ringan sekali di tangan Musa. Fasaqalahuma. Kemudian Musa memberikan minum bagi mereka berdua, memberikan minum bagi kambing mereka berdua. Thumma tawalla ila dhilli. Kemudian setelah memberikan minum, Musa kembali ke bawah naungan pohon, kembali bersandar lagi. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sekarang saya sudah sangat-sangat membutuhkan bantuanmu ya Allah. Nah, ketika itu sudah pulang dua wanita tadi. Mereka pulang ke rumahnya yang ternyata orang tua mereka adalah seorang yang sudah tua renta. Dan itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi ayah dari kedua wanita itu adalah Nabi Syuaib. Maka di sini dimulailah perjalanan Musa di kota di luar Mesir, yaitu di Madian. Ketika tadi Musa lari dari Mesir dari kejaran pasukan Fir'aun karena takut akan dibunuh, karena didapati satu kejadian Musa membunuh seorang Kipti dan dikejar oleh pasukan Fir'aun, meninggalkan Mesir jauh sampai kota Madian. Madian itu sekarang di Yordania. Kalau misalkan Mesir berarti di Mesir itu di Afrika, Yordan itu di atasnya Palestina. Jalan kaki demikian jauhnya, bagaimana kita bayangkan. Kemudian sampai di sana bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Awalnya bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Maka di sini Musa mulai mengenali jalannya. Dilanjutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 25 sampai 27. Faja'athu ihdahuma. Kemudian didatangi oleh salah seorang dari dua anak atau dua putri Nabi Syuaib tadi yang ditolong oleh Nabi Musa. Dihampiri kembali salah seorang di antara mereka menghampiri Musa, kemudian berkata, faja'athu ihdahuma tamshi alastihya. Kemudian datang salah seorang di antara mereka berdua berjalan dengan rasa malu. Qalat inna abi yad'uka litajziyaka. Wahai pemuda, sesungguhnya ayah kami memanggilmu ke rumah untuk memberikan imbalan, untuk memberikan balasan atas apa yang telah engkau lakukan tadi, membantu kami berdua. Falamma ja'ahu, maka kemudian ketika Nabi Musa datang
Dan tadi diriwayatkan ketika Nabi Musa itu dituntun ke rumah Nabi Syuaib, disampaikan bahwasanya dalam sebuah riwayat ketika itu Musa meminta agar wanita itu berjalan di belakangnya. Supaya apa? Supaya Nabi Musa tidak melihat aurat wanita itu. Disampaikan nanti kalau saya salah jalan, lempar saja batu. Dilempar batu, dikasih kode ke kanan atau ke kiri. Saking kemudian Nabi Musa itu menjaga pandangannya, tidak mau berjalan di belakang wanita. Kemudian ketika sampai di rumah Nabi Syuaib alaihissalam, falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa, kemudian ketika sampai di rumahnya mendapati ternyata orang tua dari dua wanita yang ditolong itu ada orang yang solih dan tapi ada seorang nabi pula. Kemudian diceritakanlah kisah Nabi Musa yang terjadi di Mesir. Ketika itu Nabi Musa belum diangkat sebagai nabi. Qala la takhaf, disampaikan kepada Nabi Musa, jangan takut. Najauta minal qaumidz zalimin, niscaya engkau akan aku selamatkan dari kaum yang zalim. Kemudian berkata salah seorang di antara putri Nabi Syuaib, qalat ihdahuma ya abatis ta'jurhum ya abatis ta'jirhu, wahai Nabi, wahai Syuaib, wahai ayah kami, tolong jadikan pemuda ini sebagai pekerja baik kita. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau jadikan pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dari mana dia tahu kalau Musa ini kuat tadi? Ketika melihat batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang yang kuat-kuat di dalam penduduk Madian itu ternyata bisa diangkat sendirian oleh Nabi Musa. Dari mana putri Nabi Syuaib itu tahu kalau Musa ini orang yang terpercaya? Karena ketika berjalan ke rumah Syuaib, berjalan ke rumah ayahnya, dia tidak mau berjalan di belakangnya, memilih berjalan di depan. Nanti ketika dirasa salah jalan diberikan kode dengan dilempar batu. Ini menunjukkan bahwasanya Musa adalah orang yang dapat dipercaya. Maka ini juga panduan pula ketika hari ini mungkin ketika kita ingin memperkerjakan orang, maka ya sebenarnya syarat utamanya dua, al-qawiyul amin. Ya, karena di dalam ayatnya dalilnya inna khairu man ista'jaraka, sebaik-baik orang yang kamu angkat sebagai pekerja adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat, yang mampu, punya kemampuan dan amin dan dapat dipercaya. Qala inni uridu an ungkihaka. Kemudian Nabi Syuaib bukan hanya ingin mempekerjakan Musa untuk membantu menggembala kambing-kambingnya. Bahkan ketika mendapati Musa ini orang yang kemudian dapat dipercaya, akhlaknya mulia, ingin menikahkan dengan salah satu putrinya. Maka kemudian Nabi Syuaib berkata, inni uridu an ungkihaka, aku ingin menikahkan kamu ihdasna hataini, salah satu di antara dua putriku ini. Silahkan pilih kamu ingin menikah yang mana. Tapi tahu Musa ini enggak bawa apa-apa, tidak punya mahar. Maka ala an ta'jurani thamaniyah hijaj, maka sebagai maharnya kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin indik, tapi kalau engkau lengkapi menjadi 10 tahun, maka itu menjadi kebaikan bagimu. Maka kemudian bekerjalah Nabi Musa kepada Syuaib menjadi menantunya, bekerja selama, kemudian ditanyakan para sahabat dalam sebuah riwayat, wahai Nabi, kemudian Nabi Musa ini memilih yang berapa tahun dan memilih putrinya yang mana. Jadi kemudian diriwayatkan Nabi Musa ini bekerja dilengkapi, disempurnakan sampai 10 tahun dan memilih putrinya yang kecil atau yang adiknya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi itu punya karakter memang, kemudian ketika mengerjakan sesuatu ingin yang sebaik mungkin, namun ketika untuk mengambil untuk dirinya tidak kemudian ingin mengambil yang berlebihan, bahkan hanya tadi yang paling kecil saja, adiknya. Nah, itu jadi yang dipilih adiknya dan bekerja sampai 10 tahun. 10 tahun tinggal di Madian. Kalau kita mungkin orang dari Jawa merantau mungkin ke Sumatera atau bahkan ke luar negeri, bisa jadi bahasa asli kita itu lama-kelamaan pudar. Bahasa asli kita lama-kelamaan tergerus dari lahjahnya, dari logatnya, dari kemudian gaya bicaranya mengikuti penduduk yang di tempat baru kita. Maka begitu pula Nabi Musa ketika sudah 10 tahun tinggal di Madian, fasihnya bahasa Mesirnya mulai hilang dan lain sebagainya. Maka kemudian setelah selesai selama 10 tahun, Musa kemudian merasa rindu dengan keluarganya yang ada di Mesir. Kemudian izin kepada mertuanya, kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke kampung halamannya. Maka kemudian dibekali dengan membawa beberapa kambing untuk bekal di jalan dan memulai kehidupan di Mesir, membawa dengan anak istrinya ketika itu. Maka dimulai kisah kembalinya Musa ke kampung halamannya. Dan disinilah nanti akan dimulai Musa mendapatkan wahyu sebagai pertanda kenabian dari Allah Subhanahu wa taala.
Quran surah Al-Qasas selanjutnya 29 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Musal ajal, ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya, sudah menuntaskan bukan hanya 8 tahun, namun sampai 10 tahun mengabdi di kota Madian, mengabdi kepada ayah mertuanya di sana. Maka kemudian wasara bi ahlihi, akhirnya pulang melakukan perjalanan kembali ke Mesir. Nah, ketika itu dibekali hewan ternak, dibawakan tongkat untuk bekal di jalan, menghalau jika ada hewan-hewan buas atau kemudian untuk mengendalikan ternaknya, dibawakan obor dan lain sebagainya, melewati kembali perjalanan yang jauh, melewati padang pasir dan sebagainya. Kemudian pada suatu malam mati itu obornya itu, dan benar-benar tidak bisa dinyalakan lagi, dinyalakan mati lagi, anginnya yang kencang dan lain sebagainya. Anasa min janibit tur, kemudian ketika itu gelap gulita, kemudian berhenti dengan keluarganya, berhenti di suatu tempat untuk kemudian berlindung karena sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika itu Musa melihat anasa min janibit tur, ketika itu melihat di gunung di sampingnya itu, di bukit sampingnya, di bukit Tur, di gunung Tur itu, melihat naron, ada kobaran api di atas sana. Di atas lihat bukit kok terang di atasnya. Kalau terang pasti ada api, kalau ada api pasti ada orang. Maka Musa berkata kepada keluarganya, qala li ahlihi, maka dia berkata keluarganya, umkuthu inni anasa naron, kalian semua menetap di sini. Sesungguhnya aku melihat ada api di atas sana. La'alla atikum minha bi khabarin. Mudah-mudahan nanti aku membawa sebuah kabar baik. Ini biar nanti kan kalau tanya orang, mungkin kita bisa tahu kalau arah ke Mesir itu kemana, perjalanan selanjutnya lewat mana. Au jadwatin minan nar, atau kita akan mendapatkan sepercik api untuk menyalakan obor kita. La'allakum tastolun. Nah, tapi sebenarnya keluarganya Musa tidak melihat ada api di sana. Memang hanya Musa yang melihat, karena itu bukan api sebenarnya. Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma ataha, ketika kemudian Musa naik ke atas bukit, ke atas gunung Tur tadi, melewati kemudian lembah lagi, melewati satu bukit lagi, ketika sampai di sana falamma ataha, ada suara dari samping lembah sebelah kanannya. Falamma ataha nudiya minasyati'il wadil aiman, ada suara yang memanggil dari lembah sebelah kanan Musa. Fil buq'atil mubarakati minasyajarah, di sana ada sebuah pohon yang mana menyala, ayya Musa dipanggil di sana, menyala dengan api, yang mana api itu ketika semakin menyala bukannya terbakar pohon itu. Kalau api kan nyala harusnya tambah gosong, tambah hitam, tapi ketika semakin didekati semakin menyala, pohon itu semakin hijau. Kemudian ada suara, ya Musa, innani anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah Rabbul alamin. Nah, inilah kemudian Musa langsung diajak berbincang langsung dengan Allah. Yang didengarkan bukan melalui malaikat Jibril, namun langsung suara Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa juga mendapatkan gelar sebagai Kalimullah, sebagai seorang nabi yang diajak berbicara langsung dengan Allah. Wa an alqi asaka, maka ketika itu Musa mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertanda Allah memberikan wahyu dan tanda kenabian kepada Nabi Musa. Lebih lengkapnya nanti wahyu dan yang Allah turunkan itu di dalam surat Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ketika itu proses Musa naik ke atas bukit Tur. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika sampai di sana dipanggil dengan panggilan ya Musa. Musa langsung ketakutan ketika itu. Bayangkan kita lagi naik gunung, daki gunung gitu, tiba-tiba ada suara yang menggelegar dari samping kita. Ya Musa, inni ana rabbuka, wahai Musa, aku sesungguhnya Rabbmu. Fakhla' na'laika, lepas sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasil tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah muqaddasil tuwa, di lembah tua yang suci. Wa ana akhtartuka, aku telah memilihmu sebagai nabi. Fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya akulah Allah. Nah, ini ditekankan berkali-kali, inna, sesungguhnya, ini aku, anak saya juga aku, Allah berapa kali Allah menyebutkan dirinya, 3 kali. Penekanan bahwasanya sesungguhnya akulah benar-benar Allah Subhanahu wa taala, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku.
Maka Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi tanda bahwasanya ibadah salat itu selalu mengiringi keimanan. Ibadah salat itu sudah ada sejak zaman Adam. Selalu menjadi tanda tauhid adalah dengan bersujud kepada Allah, walaupun mungkin tata caranya berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad. Namun salat itu tentu sudah ada sejak dahulu. Nah, itulah wahyu kemudian bertanda bahwasanya Musa diberikan wahyu kenabian. Kemudian Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutan surat Al-Qasas ayat ke-31, wa an alqi asaka, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Musa melemparkan tongkat pemberian mertuanya itu, ketika dilemparkan, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla ka'annahu janam. Ketika dilemparkan oleh Musa, kemudian tiba-tiba menjadi janun. Janun itu ular yang sangat besar, tahtazzu. Pada umumnya kalau sesuatu yang besar itu lambat gerakannya. Namun ini berbeda. Ular yang besar namun tahtazzu itu bergerak dengan sangat lincah, seakan-akan ingin memakan Musa. Maka Musa seketika refleks manusia. Walla mudbiran, langsung lari ke belakang, ketakutan. Walam yu'aqib, tidak mau kemudian membalikkan badannya. Kemudian dipanggil oleh Allah. Ya Musa, aqbil wala takhaf. Wahai Musa, kembalilah ke sini. Pegang kembali ular itu, la takhaf, janganlah engkau takut. Ini kalau tidak karena rasa iman tentu tidak berani. Tapi karena keimanan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipegang kembali ular yang besar itu, tiba-tiba berubah kembali menjadi tongkatnya. Innaka minal aminin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Itu tanda mukjizat yang pertama, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, usluk yadaka fi jaybika, wahai Musa, masukkanlah kedua tanganmu ke dalam jaybika, ke dalam sakumu atau ke balik lehermu ketika itu. Takhruju bayda'a min ghairi su'. Kemudian ketika dikeluarkan, nah ketika itu Nabi Musa diperintahkan untuk mendekapkan kedua tangannya ke balik lehernya. Seperti orang yang ketakutan ingin menenangkan dirinya, itu kan kita sering gosok-gosok leher atau gosok dada seperti ini. Disembunyikan, masukkan ke balik bajumu. Ketika dikeluarkan kemudian takhruju bayda'. Tiba-tiba tangannya bersinar putih, bercahaya seperti bulan yang bersinar. Nah, diriwayatkan kulit Nabi Musa itu warnanya kuning kecoklatan. Kemudian ketika dikeluarkan dari sakunya, dari balik bajunya, berubah menjadi putih bersinar. Watmum ilaika janahaka minar rahbi. Ketika engkau merasa ketakutan wahai Musa, maka tangkupkanlah kedua tanganmu ke dalam dadamu, niscaya akan menenangkan dirimu. Nah, inilah tanda mukjizat yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Diriwayatkan Nabi Musa itu memiliki 9 mukjizat di dalam Al-Quran. Ya, termasuk Nabi yang paling banyak mukjizatnya, dan mukjizatnya rata-rata juga mungkin modelnya itu yang besar-besar gitu. Ya, karena memang menghadapi satu musuhnya juga tidak main-main, Fir'aun. Yang kedua umatnya juga nggak main-main, Bani Israel. Maka ada nanti mukjizat nurunkan makanan dari langit, kemudian ada bahkan sampai ada di antara yang mati dari kaumnya bisa dibangkitkan lagi, memancarkan air dari batu, membelah lautan dan seterusnya. Dirangkum oleh para ulama di dalam Quran ada 9 setidaknya mukjizat. 2 di antaranya yang pertama kali diberi adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan yang kedua tangannya bisa bersinar untuk menenangkan dirinya. Maka kemudian dari sini Allah memberikan wahyu kepada Musa untuk mulai berdakwah kepada Fir'aun. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun. Dalam surat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 33. Musa berkata ketika diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun, wahai Rabbku, aku itu baru saja kabur dari mereka. Aku jadi buronan di Mesir itu, dicari-cari oleh pasukan Fir'aun. Aku lari bersembunyi selama 10 tahun di Madian. Sekarang kau perintahkan aku untuk kembali ke sana, langsung menghadap rajanya yaitu Fir'aun. Tentu sebagai manusia wajar, inni akhafu, saya takut, inni qataltu minhum, saya telah membunuh salah satu di antara mereka. Wa akhafu fa akhafu ayyaqtulun, maka aku juga takut kalau akan dibunuh pula karena saya masih buronan di sana. Apalagi sekarang lisanku itu tidak fasih ngomong bahasa Mesir. Ada riwayat yang lain mengatakan Nabi Musa itu juga cedal dari kecil, karena dalam sebuah kisah ketika
Musa diuji oleh Fir'aun, ini beneran anak kecil atau enggak? Ketika itu dikasih pilihan, ada bara api dan juga ada apa satu lagi itu, kurma atau apa. Nah, karena ketika itu suatu kejadian, Musa kecil pernah menarik jenggotnya Fir'aun gitu, ya lagi digendong oleh Fir'aun, ditarik jenggotnya Fir'aun. Fir'aun marah, wah ini anak yang bakal meruntuhkan kerajaanku. Mau dibunuh oleh Fir'aun ketika itu, kemudian oleh istrinya Aisyah, Asiyah ketika itu ditahan. Jangan Fir'aun, dia itu cuma anak kecil nggak tahu apa-apa. Memang benar dia, kalau nggak tahu apa-apa coba kita tes. Dikasih ada kurma dan bara api. Kalau diambil kurma berarti dia sudah paham, berarti dia sudah ngerti. Maka akan aku bunuh. Tapi kalau ngambil bara api maka memang dia anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Nah, maka kemudian di singkat cerita, dia Musa kecil ini mau mengambil kurma aslinya, namun dibelokkan tangan oleh malaikat sehingga mengambil bara api dan hampir memakannya, sehingga kemudian lidahnya itu menjadi kurang jelas dalam berbicara. Nah, maka ada riwayat tadi, kisah yang menceritakan Musa ini intinya tidak pandai dalam berkata, tidak pandai kemudian dalam berucap. Satu yang meriwayatkan ada yang karena lisannya, lidahnya itu cedal, dan yang kedua memang sudah hilang kemampuan dalam berbahasa Mesir yang fasih karena sudah lama tinggal di Madian. Maka di dalam doa Nabi Musa yang terkenal di dalam surat Thaha ayat 40 itu, Allah di dalam ayat setelah belasan itu kemudian Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri, wa ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, urailah uqdatan, kesulitan ikatan yang ada di lisanku ini, yafqahu qawli, maka mudah-mudahan mereka bisa memahami perkataanku. Maka Musa ini sadar, satu dia buronan di Mesir, yang kedua dia tidak pandai kemudian berkata, maka nanti banyak sekali celah, orang-orang tidak mau mendengarkannya bahkan menyerangnya. Maka Musa meminta ada salah satu saudaranya, adiknya yang selamat pula dari kejaran Fir'aun, dari masa kecil ketika diperintahkan anak laki-laki itu dibunuh, salah satu yang selamat yaitu adiknya itu Harun. Harun ini ketika itu Fir'aun sudah melakukan aturan yang dibunuh hanya yang tahun ganjil saja lahirnya, yang tahun genap dibiarkan hidup. Nah, kebetulan Musa ini lahirnya pasti tahun yang ketika itu harus dibunuh, maka dihanyutkan ke sungai. Nah, Harun ini yang pada tahun ketika itu tidak dibunuh anak laki-laki, maka selamat. Musa tahu Harun ini pandai berbicara, pandai berorasi dan seterusnya. Maka Musa memohon kepada Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni, dan ada adikku, saudaraku namanya Harun, ya Allah, huwa afsahu minni, dia lebih fasih daripada aku, lisanan, secara lisanan. Fa arsilhu, maka utuslah dia pula menjadi nabi, angkatlah ia menjadi nabi, ma'i, untuk mendampingiku, rid'an yusaddiquni, agar ia mampu membenarkan apa yang aku katakan. Inni akhafu ayyukadzibun, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan perkataanku. Maka kemudian Allah mengabulkan doa Musa. Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan. Sungguh aku akan angkat saudaramu sebagai seorang nabi dan akan kami berikan kepada kalian berdua sultanan, kemampuan yang luar biasa. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina. Maka pergilah dengan membawa mukjizat dari kami, membawa bukti-bukti ayat-ayat dari kami. Wa antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Maka sesungguhnya orang-orang yang mengikuti kalian berdua termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di situ diutuslah pula Harun sebagai nabi untuk mendampingi Nabi Musa. Pergilah Musa menghadap Fir'aun, melaksanakan perintah Allah walaupun penuh ketakutan. Masih buronan di Mesir, dicari-cari oleh Fir'aun, ternyata muncul sendiri di hadapannya. Kalau bukan karena perintah Allah tentu Musa tidak kembali ke Mesir. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrum muftara. Maka ketika disampaikan ajaran Musa kepada Fir'aun, didakwahkan Musa berdakwah di hadapan Fir'aun, maka Fir'aun berkata, ma hadza, apa ini? Illa sihrum muftara, ini cuma sihir saja. Wa ma sami'na bi hadza min abainal awwalin, kami tidak pernah dengar yang kayak gini ini dari nenek moyang kami. Maka dimulailah dakwah Musa kepada Fir'aun. Musa berdakwah kepada Fir'aun. Ketika itu disampaikan, wahai Fir'aun, kembalilah untuk menyembah Allah. Ya Rabbi wa Rabbukum, Allah itu Tuhanku dan juga Tuhanmu.
Dijawab oleh Fir'aun, memang ada Tuhan selain aku. Karena Fir'aun itu selain kemudian bengis, kejam, juga mengaku sebagai Tuhan. Memang ada Tuhan selain aku, ada, yaitu Rabbul Alamin, Rabbi wa Rabbukum. Itu ada Tuhan semesta alam, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qauma dzalimun qauma fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Nah, kemudian mulailah berdakwah. Musa kemudian sudah tidak sampai pada tahap sudah tidak didengarkan lagi oleh Fir'aun. Dicari celahnya ketika itu oleh Fir'aun. Ini apa nih ya, titik lemahnya Musa ini, sehingga orang-orang itu tidak mau mendengarkan Musa. Oh iya, Musa ini dulu kecil saya ngerawat, kok sekarang berani-beraninya datang ke sini ya, malah menantang saya. Qala alam nurabbika fina, wahai Musa, dulu kan kamu kecil itu kami yang ngerawat, saya yang ngasuh, saya membesarkan. Walabitha fina, bahkan kamu tinggal di sini selama beberapa tahun. Fa'altaka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kamu sekarang berani melakukan hal kayak gini. Sungguh kamu itu termasuk orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Nah, ini kalau terjadi pada diri kita mungkin kita tidak bisa. Atau misalkan kita dapati orang yang dulu berjasa sama diri kita, kita dapati melakukan salah saja, mungkin kita tidak berani negur. Wah, dia sudah banyak jasanya, sudah banyak kebaikannya dulu. Sekarang dia mungkin banyak kesalahan, kita bertugas untuk menegur, atau kita punya wewenang untuk kemudian memberitahu, menegur. Tidak semuanya sampai untuk ke situ. Musa ini luar biasa berat sekali. Harus dakwah kepada ayah asuhnya, yaitu Fir'aun itu kan ayah asuhnya. Ya. Kemudian apa jawaban Musa? Wahai Fir'aun, kamu memang sudah berbuat baik kepadaku ya pada masa lalu. Tapi dengan itu semua kamu sudah tangkapi juga Bani Israel. Jadi ketika Nabi Musa kemadian 10 tahun itu, Bani Israel kembali diperbudak lagi, kembali ditindas lagi, ditahan lagi oleh bangsa Kipti. Apakah dengan alasan itu kamu mau berbuat semena-mena, berbuat sewenang-wenang kepada Bani Israel? Kembalikan Bani Israel kepadaku. Diminta untuk dikembalikan kepada Musa, dibebaskan dari perbudakan. Nah, dicari tadi titik lemahnya. Oh, kamu dulu waktu kecil sudah aku rawat, sudah aku asuh, kamu tinggal di istana. Sekarang kamu balik ke sini, ya melakukan seperti ini, sangat tidak tahu terima kasih. Nah, maka ini kalau bukan Nabi ya tidak kuat hal-hal kayak seperti ini. Nah, maka kemudian sudah singkat cerita, akan aku tunjukkan, akan aku buktikan bahwa aku benar-benar utusan Allah. Akan aku buktikan dengan berbagai bukti-bukti yang nyata bahwa aku benar-benar seorang Nabi. Maka kemudian ketika itu Musa meminta, kumpulkan semua penyihir-penyihirmu. Ya, cari waktu kemudian yang semua orang bisa kumpul, semua orang bisa melihat, ya sehingga kemudian tahu siapa yang benar. Apakah aku Musa sebagai utusan Allah atau engkau Fir'aun? Nah, maka Fir'aun pun tertantang. Nah, ketika itu memang yang menjadi salah satu tolak ukur kemuliaan manusia pada zaman Fir'aun itu adalah ilmu sihir, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Allah itu salah satu ciri-ciri menurunkan mukjizat pada Nabi dan Rasul itu menyesuaikan dengan zamannya. Yang menjadi titik lemah atau titik kekuatan sehingga bisa dilemahkan oleh Nabi itu adalah titik kekuatan pada masa itu. Karena namanya mukjizat itu artinya yang melemahkan. Pada masanya Nabi Isa itu yang menjadi ilmu yang populer, orang-orang mulia itu adalah para tabib, para dokter-dokter. Tersebar banyak sekali para tabib, para dokter. Semuanya bisa menyembuhkan penyakit. Maka mukjizatnya Nabi Musa yaitu ilmu kedokteran juga bisa menyembuhkan satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan semua dokter ketika itu. Yaitu penyakit kematian. Maka Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad ketika awal dakwahnya berada di kalangan bangsa Arab. Yang menjadi tolak ukur kekuatan manusia pada itu, kemuliaan orang yang mulia adalah orang yang pandai bersyair. Para pujangga-pujangga, para penyair, mereka saling berlomba-lomba setiap hari Jumat atau Yaumul Arubah dulu namanya. Kumpul di pasar, di tengah-tengah pasar saling mengadu syairnya. Ya, zaman Nabi Musa mungkin saling adu sihir. Atau kalau mau zaman Nabi Isa mungkin saling adu ilmu kedokteran gitu. Kalau zaman Nabi Muhammad itu saling adu syair. Nanti yang paling indah syairnya ditempel di dinding-dinding Ka'bah, namanya mu'allaqat, ditempel di dinding-dinding Ka'bah di sana. Nah, maka mukjizatnya Nabi Musa salah satunya adalah ijazul Quran. Bentuk mukjizat Al-Quran adalah ijazul balaghi, mukjizat dalam segi bahasa.
Bahasanya bisa melemahkan, mengalahkan semua syair ketika itu, bahkan hingga saat ini. Tidak terbayangkan oleh para pujangga, tidak bisa dirangkai seindah itu penyair-penyair kala itu, bahkan hingga saat ini. Itulah salah satu sisi mukjizat dari Al-Quran. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, salah satunya adalah untuk melemahkan dan mengalahkan kekuatan pada masa itu, yaitu ilmu sihir. Jadi Fir'aun itu punya anak didik banyak, mengajarkan sihir ke banyak orang. Setiap penjuru, setiap kota itu punya penyihir-penyihir kondang gitu, punya penyihir yang paling hebat. Dikumpulkan oleh Fir'aun. Ya, dikumpulkan, ada dari riwayat itu mengatakan sampai terkumpul 70 orang. Ada yang riwayat mengatakan sampai 80.000 orang penyihir. Ada yang mengatakan kemudian 12.000 orang. Nah, kita ambil yang tengah-tengah, 12.000 penyihir ketika itu dikumpulkan dalam satu tanah lapang. Bayangkan kita, depan kita ada 12.000 dukun. Siap nyantet, siap apa gitu, macam-macam. Ada yang bawa ayam cemani mungkin, ada yang bawa air apa, ada yang bawa menyan apa. 12.000 melawan satu. Nah, kalau kita visualisasikan betapa mengerikannya. Wah, belum lagi bentuknya dukun itu kan yang nggak ada yang rapi, ganteng gitu, oke? Wah, bentuknya menyeramkan semuanya. Ketika itu Musa mencari hari, tentukan waktunya yang kira-kira semuanya orang bisa melihat. Maka ambil hari rayanya penyihir. Ada ketika itu hari raya penyihir. Satu waktu semua kumpul di tanah lapang, semua orang bisa melihat. Ambil waktu duha, ketika itu antara duha sampai duhur, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Nah, maka kemudian terjadilah peristiwa yang mencekam ketika itu. Ditanya oleh Fir'aun, siapa dulu nih yang mau nunjukkan kekuatannya? Kamu dulu atau saya dulu? Dah, Musa meminta silahkan tunjukkan kekuatan sihir para ahli sihirmu. 12.000 itu ada yang lempar tali, lempar tongkat, lempar botol, lempar apa, jadi ular gitu, okay? Dan ternyata dalam tafsirnya itu bukan ular sungguhan. Mereka hanya menyihir mata orang ketika itu, mata orang yang menyaksikan melihat itu seakan-akan ular, padahal tetap aslinya tetap tali, tetap tongkat dan seterusnya. Maka kemudian Musa ditantang, sekarang giliranmu wahai Musa. Qala awalau ji'ta bi syai'in mubin. Sekarang kalau engkau bisa mendatangkan hal yang nyata, bukti yang nyata. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Maka coba tunjukkan jika engkau termasuk orang yang benar. Dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 31. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Qala fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Fa'alqa asahu, maka dia melemparkan tongkatnya. Ya, fa idza hiya thu'banun mubin. Maka kemudian tongkatnya tiba-tiba menjadi ular yang sangat besar. Thu'ban itu ular yang sangat besar, mubin yang nyata. Bukan cuma menyihir, bukan menyihir mata orang yang melihatnya seperti para ahli sihirnya Fir'aun. Namun ini benar-benar menjadi ular yang nyata, benar-benar ular beneran. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'ul linnadhirin. Bukan hanya itu, Musa juga menunjukkan tangannya, dimasukkan ke belakang lehernya, ditunjukkan menjadi terang benderang. Para ahli sihir ketika itu yang 12.000 itu tahu mereka aslinya bohong. Mereka cuma menipu, menyihir mata orang lihatnya supaya lihat tongkat talinya itu jadi ular. Mereka tahu mereka itu menipu, mereka berbohong. Tapi ketika lihat ularnya Musa, wah ini ular beneran ini. Jadi pasti bukan sihir ini, nggak bisa sihir seperti ini ya. Namanya orang ahli sihir tahu ini sihir atau bukan. Ya. Sama kayak maling itu ya paling ngerti ini cara maling seperti apa. Oh, ini kayaknya nggak maling ini beneran uangnya dia atau apa. Nah, maka ketika melihat ularnya Musa itu benar-benar tahu ini ular betulan, ini tidak mungkin sihir seperti ini. Ini pasti dari Rabbul Izzati Jalla wa Ala. Maka ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini Tuhannya Musa yang benar seperti ini. Maka seketika 12.000 penyihir itu sujud, ketika itu bersujud dan menyatakan beriman kepada Musa. Tambah geram ketika itu Fir'aun, tambah marah. Mengapa kamu beriman, mengapa kamu bersujud sedangkan aku tidak mengizinkan kamu untuk bersujud? Aku itu Tuhanmu dan lain sebagainya. Maka sudah seketika hilang rasa takut para penduduk Mesir, para ahli sihir ketika itu. Sudah, kami sekarang menjadi hambanya Rabbul Alamin. Kami sekarang menjadi hambanya Rabb semesta alam. Sudah tidak ada rasa takut lagi kepada Fir'aun. Diancam oleh Fir'aun. Yang masih beriman pada Musa maka akan aku potong tangannya dan kakinya secara menyilang. Akan aku salib di tengah-tengah lapangan. Dipotong tangan kanannya, kaki kirinya dipotong. Atau di sebaliknya, kalau tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong. Kemudian disalib di tanah lapang. Sudah tidak ada lagi ketakutan dalam hati mereka. Dalam sebuah tafsir disampaikan bahwasanya ketika mereka bersujud itu, mereka diperlihatkan oleh Allah surga.
Jadi betul-betul yakin bahwasanya yang mereka lakukan itu benar. Nah, kemudian seketika justru yang tadinya Fir'aun ini ingin mengalahkan Musa, dipanggil semua penyihir dari seluruh penjuru negeri, terkumpul ribuan tadi, mana mungkin Musa satu orang bisa mengalahkan ahli-ahli sihirku. Ternyata yang terjadi malah justru sebaliknya. Nah, geramlah kemudian Fir'aun itu malah menjadi bumerang baginya. Nah, akhirnya banyak orang yang beriman kepada Musa. Nah, marah dia, orang banyak beriman kepada Musa, menjadi banyak pengikutnya. Bani Israel kembali lagi kepada Musa. Kemudian Fir'aun dengan amarah kembali ke istananya. Marah kemudian kepada salah satu dari pembantu Fir'aun yang terkenal, ya licik, cerdas, tapi kemudian licik, yang bernama Haman. Ada jadi salah satu tangan kanannya Fir'aun itu namanya Haman, tersebut juga dalam Quran. Fir'aun itu punya dua pembantu yang setia, Haman dan juga Qarun. Qarun itu kayak bagian bendaharanya, yang donaturnya lah, orang kayanya gitu. Haman ini yang orang cerdasnya, orang pinternya, ahli strateginya. Wah, Haman gimana nih kita? Udah dikalahkan satu hal nih. Ahli-ahli sihir kita bahkan hilang semua, ikut dengan Musa. Ada rencana apa kira-kira? Oke, kita cari lagi titik kelemahan Musa. Fir'aun punya ide, ada satu lagi nih. Ada satu lagi cara kita mengalahkan Musa. Akan kita lakukan ini, tapi ini kalau benar-benar gak berhasil sudah habis. Kita tidak punya kesempatan lagi. Tapi kalau ini berhasil, maka kita punya kesempatan untuk mengembalikan umat kita, kaum kita, para penduduk Mesir kembali ke menjadi pengikut kita. Ditanyakan kepada Haman, bagaimana menurutmu wahai Haman? Setuju enggak kamu? Haman menimbang kemudian, wah ini ide yang luar biasa. Ya saya setuju. Tapi ini benar-benar pertaruhan, kalau kita gagal sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka pasti semua orang mengikuti Musa. Tapi kalau kita berhasil, maka semua orang akan kembali kepada kita semuanya. Akan kembali mengimanimu wahai Fir'aun. Apa kira-kira idenya? Nah, kita nantikan di pertemuan yang selanjutnya. Ini Musa dan juga para penyihir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hikmah yang bisa kita ambil dalam sebuah ayat. Ternyata dengan kondisi yang demikian mengerikan, melawan Fir'aun, kalau kita visualisasi hari ini, Musa itu terusir dari kampung halamannya, diburu, menjadi buronan dan lain sebagainya, tidak pandai berkata-kata, miskin, tidak punya apa-apa, kembali ke Mesir cuma bawa tongkat dan kambing beberapa saja. Musuhnya itu Fir'aun, punya kuasa, punya harta, punya tahta, yang mengendalikan berita, punya media dan lain sebagainya. Yang kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalkan hidup di zaman Musa kira-kira, barangkali kita itu ada di barisan Fir'aun. Gimana pembuatan kira-kira? Atau hari ini siapa Musanya, siapa Fir'aunnya? Barangkali kita berada di barisan Fir'aun. Kenapa? Dia punya kekuasaan, punya harta, bisa apa saja dilakukan. Melawan Musa yang tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Berkata, ngoceh, dikatakan orang gila, orang sihir dan seterusnya. Mungkin barangkali kalau kita hidup di zaman Musa itu, barangkali kita berada di barisan Fir'aun. Sekarang saja mungkin tidak harus Fir'aun, ya, cuman punya kekuasaan segelintir, punya harta segelintir saja sudah bisa memiliki banyak pengikut dan fanatik luar biasa. Melawan musuh yang demikian dahsyatnya itu ternyata salah satu bentuk keindahan di dalam Al-Quran pula. Allah itu memerintahkan Musa berdakwah kepada Fir'aun itu dengan lemah lembut. Di dalam Quran surat Toha ayat ke-43. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau ke Fir'aun. Bahkan nyebutnya saja Fir'aun. Pakai Fir'aun itu nama gelar, bukan nama aslinya. Fir'aun itu gelar kayak misalkan Indonesia presiden gitu. Kamu pergi ke Bapak Presiden, masih nyebut pakai gelar, bukan dengan nama atau bahkan dengan lakop, dengan sebutan yang menghinakan dan lain sebagainya. Ini Fir'aun Bapak Ibu sekalian. Okay? Fir'aun itu manusia mungkin yang paling keji yang pernah hidup. Nah, sampai ngaku Tuhan. Kita mungkin seburuk-buruknya manusia zaman sekarang gak ada yang ngaku Tuhan. Ini Fir'aun itu ya punya kekuasaan, ya raja, ya zalim, sampai ngaku sebagai Tuhan. Itu Allah saja nyebutnya masih dengan bahasa yang halus. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, kalian berdua pergilah ke Fir'aun.
sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyinan. Ini indahnya Bapak Ibu sekalian. Dan berkatalah kepada mereka dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut, dengan tutur kata yang sopan, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, yang mana mudah-mudahan dia kemudian jadi sadar atau minimal jadi yang merasa takut. Kita petik satu pelajaran dari sini Bapak Ibu sekalian. Kepada Fir'aun saja Allah perintahkan utusannya itu untuk berdakwah dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan bahasa yang nyaman didengar. Ini jelas-jelas orang kafir, jelas-jelas mensekutukan Allah. Bukan hanya mensekutukan Allah, ingin menandingi Allah, mengaku sebagai Tuhan. Siapa lagi yang lebih parah, lebih jahat daripada orang seperti ini. Itu saja Allah perintahkan dengan kalimat yang lembut. Apalagi kita hari ini sesama muslim, berdakwah atau apa, maka harus lebih lembut lagi. Pada Fir'aun saja diminta untuk lembut, masa sesama muslim menghinakan, mencela dan seterusnya. Maka tentu ini jauh daripada tuntutan dan juga cara-cara ajaran dalam berdakwah yang Allah gariskan di dalam Al-Quran. Itu satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah dakwahnya Fir'aun kepada Musa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah, pada manggilnya saja Allah masih dengan bahasa yang sopan. Kalau kita lihat di surat yang lain misalkan, dalam surat Al-Lahab manggilnya saja masih Abu Lahab, bukan nama aslinya. Pakai panggilan dengan lakop, dengan sebutan yang tidak disebut langsung nama aslinya. Kita hari ini bahkan mungkin nyindir, bahkan langsung nyebut nama aslinya, dijelek-jelekkan, dihina-hinakan dan lain sebagainya. Allah saja dalam Al-Quran bahkan menyebut musuh-musuhnya para utusannya itu dengan kalimat-kalimat yang tidak menghinakan. Bahkan jelas, faqula qaulan layyinan, dan katakanlah, ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahum yatadzakkaru, mudah-mudahan mereka mengerti, sadar atau merasa takut. Itu maka kemudian sampai Musa memohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, uraikanlah lidahku ini, mudah-mudahan bisa nyampaikan dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau diriwayatkan juga Nabi Musa ini agak temperamen gitu, ada emosian gitu. Jadi sampai Nabi Musa memohon, Rabbi shrah li sadri, dilapangkan dadaku ini, supaya ketika berdakwah itu dalam kondisi yang tenang, bukan karena amarah, bukan karena emosi. Wahlul 'uqdatam min lisani, diurai kesulitan, ikatan di dalam lidah ini supaya tidak terucap kata-kata yang menyakiti. Sampai seperti itu, padahal jelas yang didakwah itu Fir'aun. Kita hari ini pendakwah mungkin dakwahnya sesama muslim, hanya karena tidak mengerti kemudian sampai dicela, dihinakan. Ini tentu jauh sekali dari ajaran Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi kisah Musa kita cukupkan dulu sementara, sampai ketika Musa berhadapan dengan 12.000 penyihirnya Fir'aun dan dikalahkan dalam seketika, dan dalam waktu yang sama pula memiliki banyak pengikut. Hanya banyak yang mengikuti, beriman kepada Musa ketika itu, dan Fir'aun kalah telak, kembali lagi dan mempersiapkan satu rencana pamungkas ketika itu untuk melawan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan masih Allah berikan kesempatan, waktu yang luang, umur yang panjang, diberikan kesehatan. Nanti karena kisah Musa ini masih panjang sekali, karena di Quran saja tidak ada habisnya. Dengan Fir'aun masih kemungkinan sampai nanti dikejar ke laut, kemudian ditenggelamkan pasukan Fir'aun. Setelah itu tidak berhenti ujian Nabi Musa. Ternyata ujian Nabi Musa itu yang lawan Fir'aun tidak seberapa Bapak Ibu. Lebih berat nanti menghadapi kaumnya sendiri. Nah, ini kalau hari ini kita dengar kalimat-kalimat para pendahulu kita, kalian perjuanganmu hanya melawan para penjajah gitu deh. Dan kalian besok, kalau perjuanganku melawan penjajah, kalian besok lawan bangsamu sendiri. Nah, ini Musa sudah mengalami. Awalnya lawannya Fir'aun, kemudian nanti di akhir-akhir lawannya bangsanya sendiri. Kalau kita lihat Bani Israel itu ya disisakan sekarang itu kayak gitu bentukannya itu. Ada orang Yahudi itu kan Bani Israel. Allah sisakan sekarang itu ya benar-benar ngerepoti sekali. Nah, dulu Musa itu nabinya Bani Israel. Gimana kita bayangkan? Ini nanti masih cerita tentang Musa dengan bangsanya, itu luar biasa. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil kemudian ibrah bagi kehidupan kita hari ini yang mungkin memiliki ujian, cobaan. Tentu kata Nabi SAW, ujian terberat itu adalah ujiannya para Nabi dan Rasul.
Ujian yang paling berat itu ujiannya para utusan Allah. Maka tentu yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibanding para nabi dan rasul. Dan kisah mereka dalam menghadapi semua ujian itu diabadikan di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa ambil sebagai pelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini. Apapun bentuk ujian kita, musibah yang kita alami, insya Allah semuanya sudah pernah dirasakan Nabi dan Rasul. Ada yang diuji dengan penyakit, ada Nabi dan Rasul yang diuji dengan penyakit. Ada yang diuji dengan wanita, ada Nabi dan Rasul yang diuji dengan wanita. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada Nabi dan Rasul yang diuji dengan keluarganya. Ada yang diuji dengan harta, ada Nabi dan Rasul yang diuji dengan harta. Dan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW itu diuji dengan semuanya. Karena beliaulah kemudian Nabi teladan kita semuanya sebagai khatimul anbiya wal mursalin, sebagai penutupnya para nabi dan rasul. Maka ujiannya pun juga ujian seluruh nabi dan rasul. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mari kita tutup majelis pada sore hari ini supaya tidak terlepas dari salah satu kesempatan yang indah, yang baik, yang utama, yaitu waktu diijabahnya doa-doa di penghujung hari Jumat. Kita berdoa bersama Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mengelantunkan hajat-hajat kita, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan kata, ada hal-hal yang kiranya menyakiti hati panjenengan semuanya. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.